Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nah, menguasai fi syarhi kitab Al-Waraqat Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Asy-Syahir bi Imam Al-Haramain al-Mutawaffa sanat 78 wa 400 min al-Hijrah an-Nabawiyah. Qala rahimahullah an-nasakh. وأما النسخ ومعناه الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته، وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما دار فيه أنه، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أبلغ وإلى ما هو أخف، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. Enggak ada situ naskhus sunnah bis sunnah? Enggak ada? Baik, hasil. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. Baik. Sekarang pindah ke pembahasan berikutnya setelah selesai pembahasan terkait dengan af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah faslun wa amman nasxu fa ma'nahu lughatan al-izalah. Bahasan an-nasikh wal mansukh. Dan an-nasikh wal mansukh ini termasuk ilmu yang sangat penting yang perlu diketahui dan dipelajari oleh setiap yang mutafaqih ya, setiap yang belajar dalam ilmu fikih. Dan peran nasikh wal mansukh terhadap hukum fikih ini perkara yang sangat penting. Karena itulah diantara syarat seorang menjadi ijtihad, menjadi mujtahid, dia harus paham terkait dengan nasikh wal mansukh. Karena itulah Ibnu Farwah rahimahullah ketika beliau pulang dari Mesir ketemu dengan Imam Ahmad di Baghdad. Ditanya Ibnu Farwah oleh Imam Ahmad, katabta min asy-Syafi'i atau katabta kutub asy-Syafi'i? Kamu salib enggak buku-bukunya Syafi'i? Kamu ikut majelisnya enggak? Katanya lah. Kata Ibnu Farwah tidak. Kata Imam Ahmad rahimahullah, farratta. Ya, farratta, kamu sudah sia-sia, membuang-buang kesempatan besar. Kamu dari Mesir tapi tidak mengambil dari Syafi'i. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ma alimna atau makna yang sama dengannya. Ya. Ma alimna al-am wal khas wan nasikh wal mansukh hatta jalasna Syafi'iyah. Ya. Kami tidak mengetahui, saya lupa disebutkan masalah apa, am atau khas atau mutlak dan muqayyad, saya enggak lupa sekarang. Jelas kata Imam Ahmad, kami tidak mengetahui masalah ini. Ya, kalau enggak salah mutlak wal muqayyad gitu ya. Walan nasikh wal mansukh hatta jalasna Syafi'iyah. Ya, kami tidak tahu mana mutlak mentakkid hadis yang mutlak, ya, mentakkid yang mutlak, tidak mengetahui nasikh wal mansukh sampai kami duduk berguru dengan Imam Asy-Syafi'i. Nah, maka ini menunjukkan pentingnya pengetahuan terhadap an-nasikh wal mansukh ini. Dan haram seorang berbicara dalam hukum ya kecuali dia memiliki pemahaman terhadap an-nasikh wal mansukh. Nah, qala rahimahullah menyebutkan definisi an-nasakh dulu.
Ya, untuk menjelaskan definisi nasakh memberikan definisi nasakh secara lughatan sebelum menyebutkan definisi nasakh secara istilahan atau syar'an. Nah, dan dari makna lughatan difahami bagaimana makna secara syar'an. Kata beliau wa amman nasxu. Di situ apa? Faslun, langsung ya. Enggak ada judulnya. Faslun wa amman nasxu fa ma'nahu lughatan al-izalah. Adapun nasakh secara bahasa bermakna al-izalah. Ya, menghilangkan sesuatu, perbuatan menghilangkan sesuatu. Dikatakan apa? Nasakhati apa itu? Ini beda nuskah di sini. Apa? Kama? Nah, sebelumnya. Kama? Iya, pemakna lughatan al-izalah terus. Yuqalu nasakhati syamsu adh-dhil. Yuqal yani contoh penggunaan nasakh untuk makna al-izalah. Ya. Yuqal yani contoh penggunaannya adalah kalimat nasakhati syamsu dhil. Matahari, sinar matahari menasakh kegelapan, ya, atau bayangan. Nah, terus wakilah idza apa? Idza zalathu wa rafa'athu. Sinar matahari dikatakan menasakh bayangan, menasakh kegelapan jika sinar matahari zalahu menghilangkannya, wa rafa'athu dan mengangkatnya. Nah, ini makna nasakh secara bahasa adalah izalah, menghilangkan apa yang ada di situ. Wakila maknahu naqal. Ada yang berpendapat makna nasakh secara bahasa adalah naqal, memindahkan. Memindahkan. Min qaulihim nasakhtu ma fi hadzal kitab ay naqaltuhu. Contoh penggunaannya adalah kalimat saya menasakh isi buku ini, yakni aku menyalinnya. Baik. Nah, kalau kita lihat dari dua makna lughah yang disebutkan di sini oleh musannif rahimahullah, nampak bahwa makna yang pertama itu lebih pas. Makanya beliau bawakan makna yang kedua dengan sighatul tamrid qila. Menunjukkan tadhif, melemahkan makna yang kedua. Karena kalau makna yang kedua bermakna nakal, memindahkan atau menyalin, bukan itu yang ditunjukkan oleh apa? Masalah nasikh mansukh. Ayat misalnya, ketika mansukh itu bukan dipindahkan ke tempat lain atau misalnya bukan di copy dipindahkan ke tempat lain, disalin gitu, enggak. Nah, jelas sampai sini dia tetap ada di situ. Dan juga bukan salinan dan semacamnya, tapi kalau dikatakan secara lughah nasakh adalah izalah, ya, menghilangkan, jelas ya, diangkat, maka ini maknanya lebih tepat secara lughatan. Secara apa? Secara lughatan. Dikarenakan ayat-ayat yang mansukh itu diangkat, yakni diangkat hukumnya kan, atau diangkat bacaannya, tapi ayatnya tetap di situ, tidak dipindahkan. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal ini makna secara bahasa ya. Bermakna imma dikatakan bermakna al-izalah, ar-rafa' wal izalah, atau bermakna an-naqal. La ba'as. Kita terjemahkan dulu deh semuanya biar jelas. Wa hadduhu, adapun definisi secara syar'an, huwal khitabud dallu ala raf'il hukmi tsabit bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana tsabitan ma'a tarafihi an. Mungkin ada perbedaan sebagian ya, sedikit ya. Definisinya secara syar'an adalah al-khitab. Al-khitab yakni apa makna khitab kemarin? Apa itu khitab? Hah? Apa? Khitab apa khitab? Mana secara bahasa khitab apa khitab? Hah? Kalau dikatakan khatabtuka, aku mengkhitab kamu, apa artinya khitab? Ya, berbicara. Kalam. Cuma di sini digunakan khitab, ya, seperti yang sudah kita ketahui, sudah jelaskan ya. Sejalan dengan akidah akidah yang mengatakan kalamun nafsi, ya, syair. Maka digunakan kata khitab. Wa illa kalam lafaz yang lebih utama tentunya menggunakan kata kalamullah, dia. Nah, adal
Tidak dikatakan khitab. La ba'as. Yang jelas al-khitab mananya al-kalam. Mananya al-kalam. Al-khitab ad-dallu ala raf'il hukmi tsabit bil khitab al-mutaqaddim. Ia adalah suatu ucapan ya yang mengangkat ucapan yang menunjukkan terangkatnya hukum yang tadinya sabit. Terangkatnya hukum yang tadinya apa? Yang tadinya sabit bil khitabil mutaqaddim, di mana hukum itu yang diangkat tadinya sabit dengan khitab terdahulu, dengan firman Allah terdahulu. Jelas ya? Jadi nasakh adalah suatu ucapan asy-syari' yang menunjukkan terangkatnya hukum yang sudah sabit sebelumnya, di mana hukum yang sabit sebelumnya itu dia sabit dengan khitab yang lain juga sebelumnya. Jelas ya? Ala wajhin laulahu lakana sabitan. Dalam wujud seandainya tidak ada khitab yang baru ini, maka khitab yang lama masih tetap berlaku. Lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu, disertai dengan terundurnya khitab yang jadid, khitab yang terbaru. Maka di sini perhatikan ada dua kata khitab. Khitab pertama sama khitab kedua. Khitab yang pertama khitab yang mutaqaddim, yang lebih dahulu ada. Yang kedua khitab ad-dal ala rafil hukum, ini al-khitab al-jadid, yang terbaru. Ya? Jadi simpelnya menurut kata beliau, an-nasakh adalah khitab yang baru, ya, khitab yang baru mengangkat hukum yang ditunjukkan oleh khitab yang lama, yang seandainya bukan khitab yang baru maka khitab lama berlaku. Di mana ada jeda antara khitab kedua dengan khitab pertama, ma'atarafihi anhu. Ini tarif an-nasakh, kita akan jelaskan lebih jauh nanti. Baik. Qala rahimahullah wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'il hukum. Setelah selesai beliau menjelaskan terkait dengan definisi an-naskh lughatan wa istilahan, selanjutnya beliau menyebutkan anwa'un nasakh. Anwa' an-nasakh dari sudut pandang al-mansukh. Di sini beliau memberikan beberapa taksim. Beberapa takasim, pembagian. Pembagian yang pertama taksim an-nasakh bi'tibaril mansukhi. Bi'tibari al-mansukh. Pembagian nasakh dari sudut pandang yang dimansukh. Ya, di sini ada dua. Kata beliau wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'il hukmi wa naskhil hukmi wa baqa'ir rasm. Di sini ada dua jenis. Imma nasakhnya tertuju kepada ayatnya, ya, tapi hukumnya tetap berlaku, atau nasakhnya kembali kepada hukumnya tapi bacaannya tetap berlaku. Jelas ya? Nah, beliau tidak menyebutkan bentuk yang ketiga, yaitu yang dua-duanya tidak berlaku, dua-duanya mansukh, yaitu tilawahnya mansukh, hukumnya juga mansukh. Beliau cuma sebutkan dua di sini. Lihat, wa yajuzu naskhur rasmi. Rasmi artinya ayatnya, tilawahnya, bacaannya, keberadaan dia dalam mushaf, namanya rasm. Keberadaan dia dalam mushaf. Wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi wa naskhu al-hukmi wa baqa'ur rasmi. Kata beliau boleh suatu dalil mansukh rasmnya, ini karena rasmnya dia pembahasan kembali kepada Al-Quran, karena hadis enggak dikatakan rasm, hadis enggak dikatakan rasm. Rasm itu jelas konotasinya ke Al-Quran. Baik. Jadi terkait dengan nasakh Al-Quran ini, boleh suatu ayat itu mansukh keberadaannya dalam Quran, yakni tidak terbaca lagi, enggak dibaca lagi. Dulunya dia bagian dari Quran, dibaca, tapi kemudian diangkat dari mushaf, ya, dikeluarkan dari mushaf sehingga enggak dibaca lagi, tapi hukumnya tetap berlaku. Jenis yang kedua kebalikannya, ayatnya masih ada dalam mushaf, masih kita baca, tapi hukumnya yang terangkat. Baik. Jenis yang ketiga beliau enggak singgung, yaitu apa? Terangkat dua-duanya. Dia sudah tidak ada di mushaf, tadinya ada, dan hukumnya juga tidak berlaku. Jadi wa naskul hukmi war rasmi ma'an. Seharusnya tambahkan yang ketiga begitu. Baik. Ini taksim yang pertama. Apalagi taksimun naskhi bi'tibar al-mansukh. Pembagian nasakh
dari sudut pandang apa yang dinasakh, mansuh. Yang pertama, naskhur rasmi dunal hukmi. Yang kedua, naskhul hukmi dunar rasmi. Dan yang ketiga, naskhu al hukmi war rasmi ma'an. Dua-duanya dimasuk. Sudah ya? Baik, selanjutnya taksim yang kedua, taksimun nasakh bi'tibar wujudil badal aula. Pembagian berikutnya adalah taksim an-nasakh bi'tibar dari sudut pandang wujudul badal aula, dari sudut pandang ada pengganti atau tidak. Ini taksim kedua. Perhatikan ya, saya kira antum sudah maklumi semua bahwa kadang satu perkara ditaksim menjadi beberapa bagian dari beberapa asasut taksim. Asasut taksim artinya sudut dasar pembagiannya apa? Misalnya isim, asasut taksim adat, ada mufrad, musanna, jamak. Asasut taksim jinis, ada muzakkar, ada muannas, kan begitu. Nah, ini asas yang kedua, asas taksim yang kedua dari nasakh adalah taksim an-nasakh bi'tibar wujudul badal aula. Kata beliau, ini terbagi menjadi dua secara global. Yang pertama, wan naskhu ila badal wa ila ghairi badal. Jadi takdirnya wa yajuzu an naskhu ila badal wa ila ghairi badal. Jadi kadang ada ayat dimansuh dan tidak ada penggantinya, dihilangkan saja dari mushaf. Ya, oleh Allah Taala diperintahkan dikeluarkan dari mushaf. Dulu dibaca, belakangan tidak, gitu ya. Dimansuh, ya, diganti dan ada penggantinya, dihilangkan dan diganti penggantinya, ada penggantinya. Atau ada suatu hukum dalam syariat, ya, dan dari hadis Nabawi misalnya, dihapus kemudian didatangkan penggantinya. Wa ila ghairi badal. Kadang juga nasakh tidak ada penggantinya, dihapuskan saja. Ada terkadang nasakh atau ayat ataupun hadis misalnya, dia terhapus hukumnya dan tidak ada penggantinya. Baik, jadi tidak mesti setiap nasakh ada penggantinya. Kemudian yang jenis yang pertama, apa jenis yang pertama? An-naskhu ila badal, yang ada penggantinya. Ini terbagi menjadi dua. Wa ila ma huwa aghlab wa ila ma huwa akhaf. Jadi pembagian ini pembagian untuk yang ila badal. Yang ila badal ada dua, imam penggantinya lebih berat aghlab dibandingkan yang mansuh, wa imam penggantinya lebih ringan dibandingkan yang dimansuh. Ya. Beliau rahimahullah tidak menyebutkan jenis yang ketiga, ya, yaitu ila ma huwa musawin, ya, yang sama, tidak dikatakan lebih berat, enggak dikatakan lebih ringan, ya, ila ma huwa musawin. Baik. Jadi yang punya badal, imma badalnya kepada yang aghlab, jadi satu hukum dihapus diganti dengan yang lebih berat, ada yang hukum dihapus diganti dengan yang lebih ringan, ada yang sama, enggak dikatakan lebih berat atau lebih ringan. Qala rahimahullah. Sekarang taksim yang ketiga. Atau sebelumnya, ini bukan taksim lagi ya. Pembahasan berikutnya terkait dengan an-nasikh, ya, wal mansukh. Terkait dengan apa? An-nasikh wal mansukhnya. yakni ma yajuzu naskhuhu, ya. Nah, apa-apa yang boleh dinasakh, wa ma la yajuzu naskhuhu, dan apa-apa yang tidak boleh dinasakh. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzu naskhul kitab bil kitab. Boleh satu ayat yang satu dimansuh oleh ayat yang lain. Wa naskhus sunnati bil kitab. Boleh suatu hadis dimansuh dengan Al-Qur'an, ayat. Dua jenis itu? Ya bis sunnah. Wa naskhus sunnati bil kitab wa bis sunnah. Boleh menasakh sunnah dengan kitab
dan boleh juga menasakh sunnah dengan sunnah. Kalau di sini disebutkan tersendiri, naskhus sunnah bil kitab wa naskhus sunnah bis sunnah. Kalau itu berarti diatofkan langsung. Jadi kalau mau dijabarkan, naskhul kitab bil kitab, naskhus sunnah bil kitab, naskhus sunnah bis sunnah. Jadi salasa, ada 3. Baik. Sudah ya? Beliau apa yang beliau tidak sebutkan? Secara taksim akli apa? Hah? Nah, taksil kita naskhul kitab bis sunnah itu beliau sudah sebutkan dan akan disebutkan nanti biidznillah taala. Beliau tidak sebutkan itu. Jadi ada juga jenis yang keempat, naskhul kitab bis sunnah, ayat dimansukh dengan hadis. Berikutnya, wa yajuzul naskhul mutawatir bil mutawatir minhuma. Di situ dari minhuma ya, langsung aja. Wa yajuzu naskhul mutawatir bil naskhul mutawatir bil mutawatir wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatir. Kata beliau wala yajuzu naskhul kitab bis sunnah. Ini. Kenapa beliau tidak sebutkan di atas tadi? Karena beliau masukkan di sini. Di situ tidak ada? Ada enggak? Wala yajuzu naskhul kitab bis sunnah. Di sini mahalul khilaf. Beliau memandang tidak bisa kitab dimansukh dengan sunnah. Walal mutawatir bil ahad, sebagaimana tidak boleh menasakh mutawatir dengan ahad. Kenapa? Apa alasannya? Dari dua alasan, dua perkara yang terakhir. Apa yang terakhir tadi? Ya. Dari 4 poin terakhir, mutawatir boleh dimansukh dengan mutawatir, ahad boleh dimansukh dengan ahad atau dimansukh dengan mutawatir, tapi tidak boleh kitab dengan hadis, mutawatir dengan ahad. Kenapa? Ini semua alasannya. Li'anna syai'a yansakhu mislahu wa bima huwa yunsakhu li'anna syai'a yunsakhu bimislihi wa bima huwa aqwa minhu. Karena aturannya katanya sesuatu itu hanya bisa mansukh dengan yang semisal dengannya atau yang lebih kuat. Nah, karena itulah boleh mutawatir dengan mutawatir karena sama kuat. Boleh ahad dimansukh oleh mutawatir karena mutawatir lebih kuat. Ahad dimansukh dengan ahad juga boleh karena sama. Tapi kitab dimansukh dengan sunnah nggak bisa kata beliau karena tidak sama. Al-Quran mutawatir, sunnah ahad. Ada memang hadis yang mutawatir tapi kan tidak banyak. Tapi intinya mereka mengatakan Alkitab itu qat'i, sunnah itu dhanni asalnya. Sehingga tidak bisa. Demikian pula mutawatir dimansukh dengan ahad, nggak bisa juga. Karena mutawatir lebih kuat. Kaidahnya asy-syai' yunsakhu bimislihi au wa bima huwa aqwa min. Sesuatu itu hanya boleh mansukh dengan yang semisal dengannya atau yang lebih kuat darinya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lihat pembahasan pertama, ta'rifun nasakh. Qala rahimahullahu taala menyebutkan 2 makna nasakh secara lugatan. Yang pertama al-izalah dan yang kedua adalah an-naqal. Nah, adapun secara syar'an kata beliau an-naskhu adalah al-khitab. An-naskhu adalah al-khitab, ucapan yang menunjukkan terangkatnya hukum yang sabit mutakaddim yang sabit ya dengan khitab yang mutakaddim, di mana seandainya tidak ada khitab terbaru ini maka khitab yang mutakaddim tetap berlaku lakana tsabitan ma'a tarafihi anhu dengan catatan bahwa khitab yang kedua itu datang setelah khitab pertama dan ada tarafi, ada jeda di antara keduanya. Baik. Kalau kita lihat dari definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain di sini, beliau mengatakan an-nasakh itu apa? Isim apa dia itu nasakh? Fa'il, maf'ul, masdar, ya kan? Masdar. Ya. Artinya nasakh pengangkatan.
Ya kan begitu? Pengangkatan. Nah, sekarang di sini ketika beliau mengatakan an-nasxu adalah al-khitab, ad-dal, ini berarti beliau menafsirkan masdar dengan isim fa'il. Paham ya? Maka kurang tepat kalau dikatakan an-nasxu adalah al-khitab ad-dal. Al-khitab ad-dal itu an-nasikh, definisi an-nasikh, bukan definisi an-nasakh. Nasikh isim fa'il sendiri kan? Nasikh masuk. Ini sekedar catatan ringan saja. Tentunya maklumlah, paham beliau maksudkan cuman kedetailan ibarat. Paham sekalian ya? Definisi ini al-khitab ad-dal ini cocoknya definisi an-nasikh, bukan definisi an-nasakh karena nasakh perbuatannya. Sementara ditafsirkan al-khitab. Ya kan? Al-khitab ad-dal yang mengangkat, berarti ini definisi apa? An-nasikh, bukan definisi an-nasakh. Adapun definisi an-nasakh sendiri ya langsung setelahnya dikatakan apa? Raf'ul hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana tsabitan ma'a tarakhihi an. Ya, raf'ul hukmi bil khitab. Ya, raf'ul hukmi bil khitab, raf'ul hukmi tsabit gitu ya, bil khitab al mutaqaddim ya, ala wajhin laulahu lakana tsabitan ma'a tarakhihi. Itu kalau kita ambil tarifnya siapa? Tarifnya Imamul Haramain. Ini catatan yang pertama dari tarif ini. Catatan yang kedua, definisi yang beliau sebutkan hanya terkait dengan naskhul hukmi. Padahal beliau akan sebutkan nanti di bawah apa? Ada juga naskhu apa? At-tilawah atau naskhu rasm. Ya kan? Ya, ada juga naskhu ar-rasm. Sementara beliau di sini apa mengatakan naskhul hukmi saja. Baik. Sebenarnya ini tidak menjadi masalah kalau beliau tidak menyinggung naskhu rasmi di bawah. Ya kan? Tapi karena beliau singgung, seharusnya definisinya juga mencakup. Karena kalau kita berbicara mengenai fikih, mana yang punya hubungan dengan fikih? Naskhul hukmi atau naskhul rasm? Naskhul hukmi saja. Naskhul rasm tidak ada hubungannya dengan usuliyin, dengan fuqaha, tidak ada. Itu hubungannya dengan qurra, pakar qiraah Al-Qur'an. Jadi hubungannya usul fikih, hubungannya fikih dengan nasakh hanya naskhul hukmi. Tidak ada hubungannya dengan naskhul qiraah. Makanya sebenarnya tarikh beliau ini yakni tanpa menyebutkan naskhul rasm sudah bagus sebenarnya. Paham ya? Sudah cocok gitu. Cuman karena di bawahnya beliau singgung rasm, ya seharusnya beliau juga sebutkan rasm di situ. Iya. Jadi sekedar catatan ringan saja terhadap tarikh yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah. Baik, kalau begitu, kalau kita mau menjaga dua kritikan ini atau dua masukan ini, bagaimana takrif yang lepas dari dua kritikan ini? Bisa dikatakan kalau begitu, an-naskhu adalah raf'u, ya, dalilin syar'iyyin, raf'u dalilin syar'iyyin lafdhan au hukman. Raf'u dalilin syar'iyyin lafdhan au hukman. Bidalilin mutarakhin anhu. Bidalilin atau mau ditambahkan bidalilin syar'iyyin boleh. Bidalilin syar'iyyin mutarakhin anhu. Mutarakhin anhu. Ini definisi yang
mungkin lebih selamat dari kritikan-kritikan tadi. Lihat. Nasakh adalah raf'u dalil syar'i. Mengangkat suatu dalil syar'i. Apa dalil syar'i? Ya. Atau kalau mau lebih tepat lagi dikatakan raf'u khitabin syar'iyyin. Mengangkat khitab syar'i. Apa yang diangkat? Ya. Lafdhan au hukman. Lafdhan au hukman. Atau mau dipakai istilah rosman wa hukman juga boleh. Rosman ya, wa hukman juga boleh. Kalau mau kita pakai gunanya istilahnya musannif, rosman au hukman. Di mana aunya di sini lil ibahah. Artinya bisa rosamnya terangkat saja, bisa hukumnya saja, bisa dua-duanya. Aunya di situ ditakhir. Bukan aunya di situ lil ibahah, bukan litakhir. Bukan juga bukan litanwi. Tapi lil ibahah. Antum tahu kan au lil ibahah kan? Dikatakan udrusin nahwa awil fiqha. Kalau au litakhir tazawwaj hindan au ukhtaha, kan beda aunya di situ. Baik. Jadi secara istilah nasakh adalah raf'u, jadi perbuatan mengangkatnya. Bukan seperti yang disebutkan di matan khitabnya, bukan. Kalau khitabnya itu definisi untuk nasikh, pelakunya, an-nasikh. Adapun naskhu adalah perbuatan mengangkatnya. Raf'u khitabin syar'iyyin rasman au hukman. Mengangkat suatu khitab syar'i, baik yang diangkat adalah rasamnya atau hukumnya, yakni tilawatan au hukman. Tilawahnya atau hukumnya atau dua-duanya. Baik, bi khitabin ya, bi khitabin syar'iyyin mutarakhin anhu. Kalau mau diganti juga dari situ diganti mutarakhin khitab enggak masalah. Bi khitabin syar'iyyin mutarakhin anhu. Yang mana ia diangkat berdasarkan khitab syar'i yang mutarakhin anhu, yang terlambat turunnya, yakni yang belakangan datang. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Tarikh musannif sebenarnya enggak ada iskal ya. Cuman ditadqiq aja, ditadqiq. Ya. Bahwa karena beliau menyebutkan di definisi secara lughatan an-naskhu, dan naskhu itu masdar, seharusnya ditafsirkan dengan masdar yaitu ar-rafa juga. Kecuali kalau dibilang an-nasikh ya, wan nasikh huwa, baru wan nasikh huwa al-khitabud dal, betul. Sudah ya, ini terkait dengan masalah yang pertama yaitu ta'rifnya. Nah, maka di sini lihat kata kuncinya nasakh itu. Kata kuncinya nasakh ada 4. Nah, yang pertama ada khitabun, yakni syar'i ya, khitabun mutaqaddim. Yang kedua ada khitabun mutaakhir, ini khitab syar'i ya. Khitabun mutaqaddim. Yang kedua ada khitabun mutaakhir. Nah, yang ketiga ada hukmun mutaqaddim, dan yang keempat ada hukum mutaakhir. Ini 4 poin. Jadi dalam pembahasan nasakh ada dalil lama, ada dalil baru. Ada hukum lama, ada hukum baru. Tambahkan yang kelima adalah an-nasakh, pengangkatannya. Jadi 5 kata kuncinya di nasakh ini. Ada dalil mutaqaddim, ada dalil mutaakhir, ada hukum mutaqaddim, ada hukum mutaakhir, dan ada ar-rafa, an-nasakh, pengangkatannya. Nah, paham ya? Maka dari sini kita bisa pahami bahwa nanti dikatakan nasakh kalau yang terhapus adalah hukum terdahulu. Yang mana hukum terdahulu, hukum yang mutaqaddim itu sabit juga dengan khitab mutaqaddim, dalil mutaqaddim. Itu baru dikatakan nasakh. Artinya begini, kalau ada hukum yang terhapus, ada hukum yang terhapus oleh dalil yang baru, dihapus dengan hukum yang baru,
Tapi hukum yang terhapus ini bukan berdasarkan dalil yang mutaqaddim, maka ini bukan nasakh. Contohnya ketika datang hukum syariat menghapuskan hukum istishabul asli. Kita kan punya kaidah istishabul asli. Misalnya al asli fil miyah at-taharah. Hukum air asalnya adalah suci. Dan sampai sini ini istishab asli. Ketika datang syariat Islam misalnya mengatakan atau bukan. Contoh misalnya hewan lah ya. Hewan-hewan kan ada hewan yang halal dimakan, ada hewan yang haram dimakan. Apa perbedaannya? Pada dasarnya kan sebelum syariat datang tidak ada aturan mana halal mana haram, kan begitu. Hukum asal semua yang di muka bumi ini apa? Halal dari Allah Taala. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kemudian datang Islam mengharamkan misalnya anjing. Baik. Nah, apakah Islam ketika mengharamkan anjing dikatakan menasakh hukum bolehnya makan anjing? Jawabannya tidak. Karena bolehnya anjing bukan berdasarkan khitab mutaqaddim. Dia berdasarkan apa? Istishabul asal, hukum asli. Bahwa segala sesuatu asalnya halal. Maka hukum Islam yang mengharamkan anjing enggak dikatakan apa? Mansukh. Nasakh enggak. Contoh lain, sebelum Islam tidak ada sholat karena memang tidak ada kewajiban. Ketika turun 5 waktu, apakah dikatakan ini sholat 5 waktu ini menasakh hukum tidak wajib sholat? Kan tidak. Tahu ya? Jadi syaratnya nasakh yang terhapus itu harus berdasarkan khitab yang mutaqaddim. Bukan berdasarkan Bukan berdasarkan istishabul asli. Atau yang lebih familiar dengan istilah al-bara'atul asliyah. Maka ketika syariat mengangkat suatu hukum asli, al-bara'atul asliyah, jelas ya, maka itu enggak dinamakan sebagai nasakh. Contoh puasa Ramadan, enggak bisa dikatakan puasa Ramadan menasakh hukum tidak wajib puasa, enggak. Karena tidak wajib puasa itu hukum asli, bara'atul asliyah. Tidak perlu ada dalil tidak wajib puasa Ramadan gitu ya. Kecuali kalau dulu ada dalil tidak wajib puasa Ramadan, terus ada dalil wajib puasa Ramadan. Itu namanya nasakh karena dulu ada kitabnya mengatakan Ramadan tidak wajib. Tapi kalau dulu tidak ada kitab yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, terus tiba-tiba kemudian ada datang ayat mewajibkan Ramadan, maka ini bukan nasakh, karena hukum yang dulu itu bukan berdasarkan khitab syar'i. Dia berdasarkan hukum asli. Hukum asalnya orang tidak ada kewajiban. Kan begitu. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Sudah ya? Dah. Kemudian sebagaimana bukan termasuk nasakh orang yang sehat, berakal gitu ya, berakal kan wajib sholat ya. Kemudian tiba-tiba dia gila, wajib sholat tidak? Enggak wajib. Taib. Ini bukan dikatakan nasakh, tidak bisa dikatakan kewajiban sholat pada orang gila dimansukh, enggak. Jelas sampai sini? Karena rafa atau hukum tentang wajibnya sholat tidak terangkat dari dirinya. Cuman dianya ada mani. Sebagaimana dikatakan, tidak bisa dikatakan sholat pada perempuan haid mansukh. Enggak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena hukumnya tidak terangkat. Hukum yang lama tidak terangkat. Sholat tetap wajib enggak? Tetap wajib. Puasa tetap wajib. Makanya puasa ada kodoknya bagi perempuan haid. Orang gila pun kalau gilanya bita'addi ya kan wajib mengkodok. Berarti hukum tidak terangkat darinya, cuman dia ada mani sehingga tidak sholat. Perhatikan. Jadi nasakh adalah raf'ul hukmi, terangkat hukum. Orang gila
tidak bisa sholat, tidak sah sholatnya bukan karena hukum terangkat dari dirinya. Sudah sampai sini ya? Wallahu taala alam bissawab. Maka penting untuk mencermati kata demi kata dalam ta'rif an-nasakh ini, sehingga diketahui mana yang masuk dalam kategori nasakh dan mana yang bukan nasakh. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi harus ada dalil yang baru menggantikan dalil yang lama. Kemudian dikatakan bahwa yang menasakh itu khitabun syar'iyyin jadid, ya. Khitab syar'i yang terbaru, datang belakangan. Karena itulah tidak boleh dan tidak sah menasakh dengan ijma', hatta walau ijma' bil ijma'. Tidak ada nasakh dengan ijma'. Ya, jadi an-nasikh tidak bisa berupa ijma', tidak bisa berupa qiyas, tidak bisa berupa akal, tidak bisa berupa maslahat, tidak bisa. Yang bisa menasakh hanyalah khitab syar'i, Quran dan Sunnah, atau kalau bahasanya kemarin Imam Al-Haramain an-nutqu, ya, an-nutqu yakni Al-Quran dan Sunnah. Hanya an-nutqu atau al-khitabus syara' yang bisa menasakh. Selain daripada khitabus syara' berupa ijma', walaupun dia hujjah, qiyas itu juga hujjah, tapi tidak bisa dijadikan sebagai an-nasikh. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kenapa tidak mungkin ada ijma' yang bisa menjadi nasikh? Karena tidak bisa ketemu zamannya. Ya enggak? Tidak bisa ketemu. Nasikh mansukh itu ada pada zaman nubuwah. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, sepeninggal beliau tidak ada lagi namanya nasikh mansukh. Kita orang belakangan tinggal mencari tahu saja yang terjadi dulu. Paham ya? Praktek di lapangannya, waqi'nya, nasikh mansukh itu tidak terjadi setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Sementara ijma', ada enggak ijma' di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Tidak ada. Tidak ada ijma' sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Ada beliau menentukan. Biar semua orang bilang begitu, kalau Nabi bilang yang lain, enggak ada. Tidak ada ijma' di zaman nubuwah. Karena itulah dikatakan tidak bisa ijma' menasakh. Kenapa? Karena tidak ketemu. Ya, nasakh hanya terjadi di zaman nubuwah, sementara ijma' datang setelahnya. Wala bil qiyas. Ya kan? Tidak bisa qiyas. Kenapa? Karena qiyas nanti boleh kalau tidak ada nas. Sementara di sini ada nas. Ada. Jadi kalau ada nas, tidak bisa dinasakh oleh qiyas, karena qiyas nanti boleh kalau tidak ada nas. Sementara ini nasnya masih ada walaupun mutaqaddim, gitu ya. Ya apa bukan yang diasumsikan mutaqaddim masih ada. Berarti qiyas nggak boleh terpakai. Qiyas tidak boleh terpakai ketika ada nas, walaupun yang diasumsikan sebagai khitab apa? Mutaqaddim. Nah, sebagaimana tidak boleh menasakh dengan akal, karena nas yang menjadi hakim terhadap akal, maka tidak bisa al-mahkum menjadi hakim, tidak bisa. Demikian pula maslahah, nggak bisa. Nah, tidak bisa maslahah menasakh suatu hukum. Saya ada orang bilang, kau orang-orang apa liberal ya, mengatakan bahwa memang seperti disebutkan kurban memang zaman dahulu itu. Kalau di zaman sekarang maslahatnya lebih orang fakir lebih butuh daging, lebih butuh uang. Makanya itu daripada potong-potong sapi berdarah kemana-mana, banyak kecelakaan ya, ada yang ditanduk sama sapi macam-macam, mending gak usah kurban, ganti saya sama uang. Jelas ya? Itu zaman dulu, sekarang nggak cocok lagi katanya. Ya ala kulli hal, ini semua apa? Ya ini semua jelas kebatilan. Tidak boleh menasakh
an-nutqu dengan al-maslahah. Kenapa? Karena al-maslahah semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Tidak ada maslahat, bukan maslahat kalau Allah Ta'ala tidak menyatakan itu maslahat. Baik. Sudah ya? Kemudian al-khitab al-mutaakhir itu harus ada tarahi, jeda dengan khitab mutakaddim. Jadi ada jeda antara hukum yang lama, turunnya hukum yang lama dengan hukum yang baru. Ada tarahi di antaranya. Yang dimaksud dengan tarahi di sini fi zaman, dalam hal waktu, bukan dalam mushaf. Bukan dalam hal mushaf. Jadi maksudnya apa? Tidak mesti ayat yang mansukh itu di Al-Qur'an datang setelah ayat yang ayat yang memansukh tidak mesti datang dalam urutan mushaf setelah ayat yang mansukh. Paham ya? Nah, dah. Jadi mutaakhiran bukan maksudnya mutaakhir dalam tertib mushaf. Tidak mesti yang terhapus hukumnya lebih dahulu urutan mushafnya, ayatnya, baru kemudian apa? Yang menasakh, enggak mesti. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah tarahian dari sisi zaman, waktu. Ini duluan turun, baru itu. Ini duluan Nabi sabdakan, baru yang itu. Ya, seperti misalnya hadis aftarul hajim wal mahjum. Nabi SAW bersabda aftarul hajim wal mahjum. Ini kisahnya tentang Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Nabi SAW lihat beliau dibekam. Kemudian beliau bersabda ketika puasa, beliau bersabda aftarul hajim wal mahjum. Nah, kemudian sabda Nabi, kemudian hadis Ibnu Abbas kalau nggak salah, karena Nabi SAW yahtajimu wa huwa shaim wa huwa muhrim, dalam riwayat yang sahih. Nabi SAW itu berbekam dalam keadaan puasa dan dalam keadaan muhrim. Baik. Mereka mengatakan, ini sisi pendalilnya Imam Syafi'i ya. Hadis aftarul hajim wal mahjum itu mansukh dengan hadis bahwa Nabi SAW berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan aftarul hajim wal mahjum itu sahabat yang berbekam siapa? Ja'far bin Abi Thalib, dan beliau meninggal di perang Perang Mu'tah, yang 2 orang sahabat meninggal, yang terakhir Khalid bin Walid itu. Sementara hadis Ibnu Abbas itu di Fathu Mekah. Jelas ya, di Fathu Mekah. Beliau melihat Nabi SAW berbekam ketika puasa. Jelas ya. Dan beliau muhrim. Dari sini Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwa hadis yang pertama mansukh. Kenapa? Ada tarahi, ketahuan zamannya. Baik. Dari sini kita bisa mengetahui
hukum, pengangkat hukum yang tidak mutarakhi itu bukan nasikh. Pengangkat hukum yang tidak mutarakhi maka itu bukan apa? Nasikh. Contoh, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu saya larang kalian ziarah kubur, nah sekarang ziarahlah. Baik, perhatikan. Dulu saya larang kalian. Ini hukum lama enggak? Hukum lama. Hukum lamanya istishab asli atau ada khitab yang lama? Ada khitab yang lama, kuntu nahaitukum. Kan? Jelas khitab lama. Fazuruha, sekarang berziarahlah. Baik, ada hukum yang baru? Hukum yang baru. Ada khitab yang baru? Ada khitab yang baru. Baik. Paham sampai sini? Tapi apakah ada tarakhi? Ada pengangkatan hukum? Ada. Tadinya dilarang ziarah, sekarang boleh sunnah ziarah. Tapi apakah dalil yang yang melarang ziarah kubur sama khitab yang membolehkan? Apakah ada tarakhi atau tidak? Tidak ada tarakhi. Diucapkan di satu hadis yang sama. Karena itulah hadis itu tidak masuk dalam bab nasikh wal mansukh. Dia masuknya ke pembahasan kemarin, yaitu apa? Masuknya di mana? Pembahasan kemarin. Al-mukhassis, al-muttasil. Kemarin kan sudah berlalu. Muttasil. Jelas sampai sini? Baik, dia masuknya ke situ. Al-mukhassis, al-muttasil. Bukan masuk dalam pembahasan nasakh. Memang secara definisi seperti, tapi dia kekurangan satu syarat. Syaratnya adalah dalil yang nasikh mutarakhin dari dalil yang mansukh. Hukumnya? Jadi kalau keduanya diucapkan dalam dalam satu tempat, dalam satu waktu, itu tidak dikatakan nasikh. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini contoh ya, definisi. Insyaallah nanti contoh-contohnya kita akan berikan contoh-contoh ketika menjelaskan taksimnya, taksim-taksimnya. Ya, biidznillah kita. Baik, contoh simpel saja terkait dengan definisi adalah mansukhnya kewajiban sholat 5 waktu menjadi 50 waktu menjadi 5 waktu. Dari 50 kali menjadi 5. Baik, lihat. Difardukan pertama kali sholat 50 kali. Baik, dengan khitab mutaqaddim, hukumnya adalah wajib 50. Setelah itu turun ke Nabi Musa alaihissalam, berarti kan ada tarakhi, sudah ada jeda. Turun ke Nabi Musa kasih saran, minta keringanan dari Allah. Balik lagi Nabi Muhammad SAW minta keringanan, pulang balik kan, jadinya terakhir berapa? 5. Paham? Dengan khitab mutaakhir. Khitab mutaakhir ada tarakhi, ada jeda dan terangkat hukum yang lama. Ini contoh simpelnya apa? Nasikh wal mansukh. Baik, wallahu a'lam. Contoh-contoh realnya, bukan real ya, contoh-contoh yang mempengaruhi hukum insyaallah kita akan jelaskan. Ya, karena contoh yang kita bawakan kan tidak mempengaruhi hukum ya. 50 jadi 5 kan kita tidak sempat kerjakan yang 50 itu. Tidak sempat dikerjakan, dihapus duluan hukumnya. Dan ini menunjukkan tidak ada masalah suatu hukum itu dihapus sebelum diamalkan. Bukan persyaratan nasikh wal mansukh. Itu hukum yang mutaqaddim sudah diamalkan baru dimansukh, itu bukan syarat. Baik, saya insyaallah taala. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.